pasal ini diterangkan tentang masalah minta izin di dalam menikahkan. Minta izin di dalam menikahkan. Baik. Iya. Dan pasal ini masih berkaitan dengan masalah keabsahan nikah ya. Karena sudah kita bahas dalam pernikahan tadi. Kemarin sudah berlalu ijab dan qabul ya, dari syarat nikah. Kemudian sekarang hari ini kita bahas wali, harus ada wali. Yang kedua. Kemudian yang ketiga disyaratkan harus ada 2 saksi. Nah sekarang penulis masuk di dalam masalah minta izin dan seterusnya. Ini beliau ingin isyaratkan syarat yang keempat. Berkaitan dengan wajibnya ada salin ridha antara suami istri di dalam akad nikah tersebut. Iya. Baik. Jadi kalau misalnya ada ketidakridhaan antara keduanya, apa yang bagaimana kedudukan akad nikah tersebut? Nah, ini yang akan dipahami di dalam pembahasan yang diuraikan oleh Ibnu Qudamah di sini. Baik, di pasal ini ada 9 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang seorang ayah menikahkan anak kecil tanpa seizin anak tersebut. Iya. Kata beliau walil abi. Ya. Nah untuk seorang ayah tazwiju auladihi as-sigar. Dia boleh menikahkan anak-anaknya yang masih kecil. Dukurihim wa inathihim. Ya. Yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang laki-laki maupun yang perempuan. Iya. Baik, ini kalau anaknya masih kecil ya. Adapun anak laki-laki telah syah dari Ibnu Umar boleh menikahkan anak laki-lakinya masih kecil. Iya. Baik. Dan ini disepakati oleh para ulama bolehnya kalau anak itu belum umur 10 tahun. Belum mencapai umur 10 tahun. Adapun anak perempuan yang masih kecil, karena telah syah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan umur beliau berapa? 6 tahun. Iya. Baik. Dan juga ada riwayat-riwayat lain yang menunjukkan benarnya ketentuan yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di sini. Iya. Baik, ini tentang anak kecil. Kemudian kata beliau wa banatihil abkar bi ghairi idnihim. Dan juga boleh orang tua menikahkan anak-anak gadisnya tanpa seizin mereka. Iya. Tanpa seizin mereka. Nah, di sini akhirnya Ibnu Qudamah membolehkan ya. Beliau membolehkan kalau anak gadis ya. Orang tuanya boleh menikahkan. Walaupun tanpa seizin anak gadis tersebut. Iya. Nah ini pendapat di kalangan sebagian ulama. Mereka berdalilkan dengan hadits Ibnu Abbas riwayat Muslim. As-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Iya. Sayyib lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Wal bikru tusta'danu fi nafsiha. Adapun gadis diminta izin darinya tentang dirinya sendiri. Wa ibnuha famatuha. Dan izinnya adalah dia diam. Ya, kata mereka pemahaman dari hadis. Jadi kalau sayyib perempuan yang sudah menikah, ya misalnya janda, kalau dia janda dia lebih berhak daripada walinya. Berarti pemahaman dari hadis kalau dia gadis, walinya lebih berhak daripada gadis tersebut. Ya, ini pendapat ya di kalangan ulama. Nah, baik. Dan jumhurul ulama mereka berpendapat bahwa tidak boleh menikahkan perempuan atau gadis yang sudah balik kecuali dengan ridhonya.
Harus dengan ridha. Iya. Jelas ya? Karena di dalam hadits kita pakai hadits yang sama, hadits Ibnu Abbas. Ya, karena di dalam hadits dikatakan tusta'dan, dimintai izin. Ya. Dimintai izin. Dan ini tegas ya. Bahwa tidak boleh dia dinikahkan kecuali dengan apa? Dengan izinnya. Ya. Jadi sekarang bagaimana untuk menyikapi ini? Ibnu Qudamah dan semisalnya dari para ulama yang mengatakan boleh, ya, walinya menikahkan tanpa izin si anak perempuan yang gadis. Mereka berdalilkan dengan hadits Ibnu Abbas. Para ulama jumhur yang berpendapat tidak boleh juga berdalilkan dengan hadits siapa? Ibnu Abbas. Maka sekarang kita lihat letak pendalilannya. Yang mengatakan bolehnya, mereka kan mengambil dari mafhum, dari pemahaman. Ya. Haditsnya janda lebih berhak terhadap dirinya. Mafhumnya bahwa kalau dia gadis, walinya lebih berhak daripada apa? Daripada diri gadis itu sendiri. Itu kan mafhum. Ya. Dan ini pendalilan, sisi pendalilan orang yang membolehkan. Tapi orang yang melarang, mereka tidak pakai mafhum. Dia pakai mantuk dari hadis. Karena di dalam hadis lafadznya, al-bikru tusta'danu fi nafsiha. Perempuan itu dimintai izin, apa? Pada dirinya. Dimintai izin itu apa artinya? Hah? Ya, minta izin, artinya dia harus tahu, dia harus ridha. Ya. Dan disebutkan keridhaannya itu dengan dia apa? Dengan diam. Ya. Kalau misalnya dia tidak diam, dia berkata tidak mau, apakah boleh walinya menikahkannya? Jawabannya tidak boleh. Nah, ini nas hadits. Mantuk dari apa? Hadits ini. Ya, karena itu pendapat jumhurul ulama lebih dekat di sini. Ya, lebih dekat bahwasanya perempuan yang sudah balik, gadis yang sudah balik, ya, tidak boleh walinya menikahkannya kecuali dengan ridha si perempuan tersebut. Ya. Dan ridhanya adalah dengan dia apa? Dengan dia diam. Baik. Karena Ibnu Qudamah berpendapat ayah boleh menikahkan anak gadisnya yang sudah balik. Dan ini sudah kita terangkan ya, pendapat lemah ya. Karena itu pendapat Ibnu Qudamah, maka di pembahasan berikutnya beliau berkata, wa yustahabbu isti'dhanul balighah. Disunnahkan untuk meminta izin kepada perempuan yang telah balik. Hanya sunnah saja, bukan wajib. Jelas ya? Hanya apa? Sunnah. Karena Ibnu Qudamah sudah berpendapat apa? Boleh orang tuanya menikahkan anak perempuan walaupun tanpa izin. Hanya saja sunnahnya diminta izin. Ya. Nah, ini sekali lagi pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang kuatnya wajib dimintai apa? Dimintai izin. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas dan selainnya yang telah berlalu. Baik. Karena itu disyaratkan untuk anak perempuan, dia wajib dimintai izin. Ya, biasanya kalau ada pembahasan, apakah di ucapan Ibnu Qudamah, ya, itu saya berikan di judul pembahasan pakai tentang ya. Saya sebut di pembahasan yang kedua tentang kesunahan seorang ayah meminta izin untuk menikahkan anak gadisnya yang telah dewasa. Ya, maksudnya bahwa mungkin saja sunnah, mungkin saja tidak. Dan di sini kita kuatkan bahwa yang benarnya adalah apa? Bukan sunnah. Yang benarnya wajib dia minta izin. Si ayah wajib meminta izin kepada anak gadis yang telah dewasa. Kemudian kata beliau, rahimahullah, ya, setelah menjelaskan ini, Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan kewajiban izin terhadap wali yang bukan ayah. Kata beliau, walaysa lahu tazwiju al-balik min banihi. Atau sebelum kita sampai ke situ, masih ada kelanjutan pembahasan. Walaysa lahu tazwijul balik min banihi wa banati sayyib. Ya. Illa bi'idnihim. Dan tidak boleh bagi si ayah menikahkan anak laki-laki yang sudah balik. Ya, karena anak laki-laki yang sudah balik, ya, dia sudah balik, akil, mampu berbuat sendiri. Ya, jelas ya. Maka dia tidak boleh menikahkannya tanpa seizinnya. Dia boleh menikahkannya tanpa seizinnya. Baik, dan ini dari perkara yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Wa banatihi as-sayyib. Demikian pula anak-anak
anak-anak perempuannya yang sudah menikah kemudian ditalak. Ya. Maksudnya anak-anak perempuannya sudah menjadi janda. Tidak boleh dinikahkan oleh si ayah kecuali dengan siapa? Kecuali dengan apa? Dengan izin dari janda tersebut. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas. Ya. Kemudian kata beliau, walaysa lisairil awliya tazwiju saghirin wala saghiratin. Ya. Ini tentang kewajiban izin terhadap wali yang bukan ayah. Dan untuk selain ayah, semua wali yang selain ayah tidak boleh menikahkan anak kecil laki-laki maupun anak kecil perempuan. Ya. Wala tazwij kabira, dan tidak boleh pula mereka menikahkan perempuan yang sudah dewasa illa biidnihim, kecuali dengan izin mereka. Illa liidniha, kecuali dengan izinnya. Ya, maka harus ada izin. Ya, pada selain itu untuk wali-walinya. Ini jadi Ibnu Qudamah pertama mulai membahas ayah dahulu. Sebab ayah berbeda dengan apa? Berbeda dengan selainnya. Jadi kalau yang menikahkannya kakeknya, ayahnya, pamannya, dan semisal dengan itu, setiap dari mereka tidak boleh menikahkan anak kecil, laki-laki maupun perempuan. Ya, perempuan yang dewasa, kecuali dengan izin mereka. Harus ada izin. Baik. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam kelanjutan pembahasan, wa idnu sayyib al-kalam. Ini penjelasan bagaimana izin seorang janda dan izin seorang anak gadis. Kata beliau, wa idnu sayyib al-kalam. Izin janda adalah berbicara. Iya. Jadi kalau misalnya ditawarkan kepada si janda, inginkah kau menikah dengan si fulan? Atau si fulan melamarmu, apakah engkau ingin menerimanya? Ya. Apakah cukup dari sayyib ini dia diam? Hah? Kata Ibnu Qudamah tidak. Dia harus berbicara. Iya. Jelas ya? Dia berbicara. Ya, karena memang di dalam haditsnya seperti itu ketentuannya. Baik. Wa itul bikir. Adapun anak perempuan, as-samad, cukup dia diam. Iya. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini berdasarkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Al-ayyim, janda, dia berhak terhadap dirinya daripada walinya. Wal bikru tusta'danu fi nafsiha wa itnuha samatuha. Adapun gadis dimintai izin pada dirinya. Dan izinnya adalah apa? Dengan diam. Izinnya adalah dengan diam. Baik. Nah, ini sudah berlalu ya haditsnya, hadits Ibnu Abbas kita katakan. Ini dari masalah yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama secara global. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa laysa liwayli imra'atin tazwijuha bighairi kuf'iha. Iya. Tidak boleh bagi wali perempuan menikahkan perempuan itu tanpa sekufu dengannya. Nah, ini pembahasan tentang kafa'ah di dalam nikah. Pembahasan tentang apa? Tentang kafa'ah di dalam nikah. Nah, jadi sini Ibnu Qudamah rahimahullah berpendapat diwajibkan ada kafa'ah di dalam nikah itu. Nah, jadi antara laki-laki dan perempuan mereka harus sekufu. Harus sekufu. Memiliki kafa'ah yang sama. Ya, bagi para ulama yang mensyaratkan ada harus sekufu, harus sama dalam kafa'ahnya, mereka syaratkan 5, atau kafa'ah itu mereka ukur dengan 5 hal. Jadi kafa'ahnya diukur dengan apa? 5 hal. Yang pertama dilihat dari agamanya, harus sama agamanya. Yang kedua harus sama dari nasabnya. Harus sama dengan apa? Dari nasabnya. Karena itu orang Arab tidak menikah dengan apa?
orang ajam. Ya. Kemudian yang ketiga sama dari kebebasan. Ya. Jelas ya, sekufu. Karena itu budak tidak menikahi apa? Orang yang bebas. Kemudian sama di dalam pekerjaan. Nah, sama di dalam apa? Pekerjaan. Orang yang pekerjaannya misalnya biasa, itu tidak sekufu dengan orang yang pekerjaannya apa? Pekerjaan yang dianggap sangat bagus di tengah manusia. Ini tidak sekufu. Tidak satu kafa'ah. Demikian pula di dalam kelapangan. Ya. Dalam kelapangan. Jadi orang yang misalnya kesusahan, orang miskin tidak menikahi orang yang kaya. Dan sebaliknya. Jelas ya? Jadi ini yang disebut dengan kafa'ah. Ya, Ibnu Qudamah di sini rahimahullah seakan-akan menyebutkan ini dari syarat nikah. Dan ini silam pendapat di kalangan ulama. Memang sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah apa? Syarat nikah seperti yang disebut di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dan ada pendapat yang lain di dalam masalah bahwasanya kafa'ah ini bukanlah syarat di dalam nikah. Bukan syarat di dalam nikah. Nah, karena sudah berlalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la nikah illa bi wali wa syahidai adil. Tidak nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Dan semisal dengannya dengan nas-nas. Dibolehkan nikah dengan wali, dua saksi, tidak disebut kafa'ah. Ini menunjukkan bahwa kafa'ah itu tidak mesti di dalam apa? Di dalam keabsahan nikah. Iya. Tidak mesti dalam keabsahan nikah. Dan telah syah dari para sahabat. Nah, mereka sebagian sahabat yang bukan Bani Hashim menikah dengan perempuan-perempuan yang Hashimiyah. Ya, sebagaimana Zainab bintu Jahsh. Beliau perempuan apa? Dari Bani Quraisy. Dinikahkan oleh Rasulullah dengan maulanya Zaid bin Harithah. Jelas ya? Dan ini tidak sekufu, tidak satu kafa'ah, tapi dinikahkan. Menunjukkan bahwa kafa'ah ini bukan syarat. Kafa'ah secara umum bukan apa? Bukan syarat di dalam nikah. Hanya saja sudah kita terangkan ya, berkaitan dengan masalah agama. Ya, berkaitan dengan masalah agama tentunya ada rincian ya, bahwa seorang muslim atau seorang muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki apa? Kafir. Adapun seorang laki-laki muslim, ya dia boleh menikahi perempuan ahlul kitab, boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Ya, itu secara umum, walaupun ada rincian-rincian di dalam masalah di kalangan para ulama. Iya. Baik. Jadi kalau misalnya ada miskin ingin menikah dengan kaya, misalnya seorang kaya menikah dengan miskin, itu tidak ada masalah. Iya. Jelas ya, dia berbeda pekerjaan. Iya. Ini juga tidak ada masalah. Karena kafa'ah tidak disyaratkan dalam hal-hal tersebut. Demikian pula kalau orang Arab menikah dengan selain Arab, tidak dipermasalahkan. Ini pendapat yang lebih kuatnya ya. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah, karena beliau sudah menyinggung tentang harusnya ada kafa'ah, maka beliau masuk memberikan keterangan-keterangan tentang kafa'ah. Baik, ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dari bentuk kafa'ah yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Jadi beberapa bentuk kafa'ah beliau jelaskan. Kata beliau, wal Arab ba'duhum li ba'din ya akfa. Nah, orang Arab sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lainnya adalah sekufu. Jelas ya? Mereka sekufu. Nah, nantilah kita jelaskan di dalam hal ini bahwa tidak mesti. Ya. Arab itu dia menikah dengan apa? Tidak boleh menikah dengan ajam. Ya, boleh saja. Karena syarat kafa'ah tidak mesti. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Walaisal abdu kufwan li hurrah. Demikian pula budak tidak sekufu dengan apa? Perempuan yang bebas. Ya. Dan ini juga bukan syarat menurut pendapat yang lebih dekat. Karena itu sudah berlalu pembahasan-pembahasannya tentang budak yang menikahi apa? Perempuan bebas.
Walal fajir kufwan li afifatin. Dan orang yang fajir, dia tidak sekufu dengan perempuan yang apa? Perempuan yang afifah, yang salihah, menjaga diri. Ya. Kalau ini memang benar ya, di dalam hal ini. Tidak sekufu. Hanya saja di dalam keabsahan nikah, ini ada rinciannya. Nah, karena kefasikan beraneka ragam bentuknya. Tapi secara umum, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Afaman kana mu'minan, kaman kana fasiqan la yastawun." Apakah orang mukmin itu sama dengan orang yang fasik? Jawab, ya. Kemudian Allah menerangkan tidak sama. Nah, dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyah." Laki-laki yang berzina, dia tidak menikahi kecuali perempuan pezina. Jelas ya? Kecuali perempuan pezina. Karena disebutkan dia menikahi yang semisal dengannya. Ya, jadi kalau mereka sudah bertobat, ya, laki-laki yang pernah jatuh dalam zina, dia menikahi perempuan yang pernah jatuh dalam zina juga. Jadi kalau dia tobat. Jelas ya? Tapi yang benarnya bahwa itu boleh saja terjadi apabila si laki-laki sudah tobat, ya, dari perbuatan zinanya, yang kalau sudah tobat, dia tidak dihitung lagi sebagai seorang apa? Pezina. Nah, ini pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama. Walaupun ada yang menganggap bahwa tidak diperbolehkan dia menikah kecuali yang semisal dengannya. Semisal dengannya. Ya, secara umum ini dipertimbangkan ya. Dipertimbangkan. Ya. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan apakah seorang boleh menikahi perempuan padahal dia adalah wali perempuan tersebut. Nah, karena wali itu adalah keluarga perempuan dari pihak apa? Asabah. Ya. Laki-laki asabah. Dan asabah perempuan, tidak semuanya mahramnya. Tidak semuanya apa? Mahramnya. Contohnya misalnya, kemenakan. Ya, anak dari apa? Pamannya. Kalau anak pamannya, anak pamannya mahram atau tidak dengan perempuan? Jawabannya bukan mahram, anak paman. Jelas ya? Tapi dia wali di sini, boleh menjadi wali. Ya. Kalau misalnya terjadi, ya, si anak paman menikahkan dirinya sendiri dengan walinya, apakah itu boleh? Nah, kata Ibnu Qudamah, "Wa man arada yankiha imra'atan huwa waliyuha, falahu ay yatazawwajaha min nafsihi bi idniha." Siapa yang ingin menikahi seorang perempuan, ya, padahal dia adalah wali perempuan itu, maka boleh dia menikahinya untuk dirinya sendiri. Tapi dengan apa? Dengan izin si perempuan tersebut. Ya, dengan izin si perempuan tersebut. Ya, baik, di sini Ibnu Qudamah hanya mengglobalkan seperti itu ya, dan ini tentunya bersama syarat-syarat yang telah lalu. Dia adalah wali, tapi harus ada apa? Harus ada saksi ketika dia melakukan hal tersebut. Nah, dan ini berdasarkan apa yang syah dari Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Haditsnya disebut oleh Al-Bukhari mu'allaq di Sahih Al-Bukhari. Ya, disambung sanadnya oleh Ibnu Sa'ad dan selainnya. Yang sanad yang bagus. Abdurrahman bin Auf, ya, disebutkan bahwa Ummu Hakim bintu Qarib berkata kepada Abdurrahman bin Auf, ya, "Innahu qad khatabani ghairu wahid. Fasawwijni ayyahum ra'aitah." Jadi Ummu Hakim ini berkata, ya, kepada Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf walinya. Ya. Kata Abdurrahman bin Auf, kata Ummu Hakim, "Saya sudah dilamar oleh beberapa orang. Maka nikahkanlah saya dengan siapa yang engkau pandang cocok bagiku." Maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Wa taj'alina dzalika ilayya?" Kamu jadikan hal tersebut untukku? Apa maksudnya kamu jadikan perwalian itu kepadaku? Ya. Qalat na'am.
Kaum hakim berkata iya. Faqala, maka Abdurrahman berkata, qad tazawwajtuki. Saya sudah menikahi engkau. Ya, jadi dia sendiri apa? Menikahinya. Nah, jadi ini dibolehkan ya. Kalau ya walinya hanya dia. Nah ini tentunya kalau ada saksi. Ya, kalau ada apa? Kalau ada saksinya. Baik. Dan dari hadits kisah Abdurrahman bin Auf ini juga, ini diambil pendalilan oleh para ulama tentang di sebuah negeri yang tidak ada apa? Tidak ada pemerintah muslimnya. Ya kan kalau tidak ada wali siapa yang menikahkan? Pemerintah. Sekarang tidak ada pemerintah muslim. Ada perempuan, kebanyakannya negeri kafir. Minoritas kaum muslimin. Ya, perempuan baru masuk Islam. Semua keluarganya kafir. Tidak ada walinya. Ya. Ingin dinikahkan pemerintah, pemerintahnya juga kafir. Hah? Kalau begitu siapa yang menikahkan? Dia nikahkan dirinya sendiri? Jawabannya tidak. Tapi dia cari tempat yang cocok bagi perempuan ini, dia serahkan perwaliannya. Karena itu kebanyakan ulama kita memfatwakan dia mendatangi markas-markas Islami di negeri itu. Kalau ada markas Islami, dia datangi markas Islami itu. Kemudian dia minta ada yang menikahkan dirinya. Jelas ya? Sebab ini kedudukannya sama dengan kejadian yang disebut di sini dari Abdurrahman ibn Auf. Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah, wa in zawwaja amatahu abdahu as-saghir jaza ayatawalla tarafil aqd. Kalau misalnya seorang tuan menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya yang masih kecil, ya, maka dia boleh untuk apa? Mengurus akad keduanya sekaligus, memegang akad keduanya sekaligus. Ya, karena dua-duanya adalah apa? Budaknya dan dua-duanya perwaliannya di bawah apa? Di bawah tangannya. Jadi kalau akad keduanya dia ngatur, tidak ada masalah. Diperbolehkan. Wa in qala li amatihi. Ya. Baik. Ini tentang pembahasan ke-9 sudah ini. Tentang menjadikan pembebasan sebagai mahar. Kita boleh wa in qala li amatihi. Kalau seorang berkata kepada budak perempuannya, a'taqtuki wa ja'altu itqaki sadaqaki. Saya bebaskan engkau dan saya jadikan kebebasanmu sebagai maharmu. Iya. Sebagai maharmu. Di hadrati syahidaini. Dan ini disaksikan oleh dua saksi. Sabat al-iqku wan nikah. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, telah syah dia dibebaskan dan juga telah syah dia apa? Dia dinikahi. Apa dalilnya? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyata wa jala itqaha sadaqaha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan Safiyah, ya, radhiyallahu anha, Safiyah bintu Huyai. Ya. Dan beliau menjadikan kebebasan Safiyah itu sebagai maharnya. Nah, ini hadis tentang Safiyah ini dinikahi oleh Nabi di dalam hadis apa? Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, selesai sudah pasal di sini tentang apa? Menikahkan, tentang masalah minta izin ya di dalam menikahkan. Nah, setelah itu Ibnu Qudamah berpindah ke pembahasan berikutnya.